Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan belajar bersama lagi ya di semester yang sudah berbeda lagi, yaitu semester ganjil. Kalian sudah naik kelas ya. Selamat atas prestasi kalian sudah bisa naik ke kelas 8 walaupun di era pandemi. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi kerajinan. Materi kerajinan nanti ada beberapa hal yang harus kalian pelajari. Materi kerajinan itu nanti yang pertama adalah kerajinan bahan lunak. Nah, nanti di materi ini kalian akan mendapatkan penjelasan langsung dari saya. Kemudian selain itu kalian akan bisa mempunyai referensi dari buku paket. Nah, dari buku paket yang telah kalian ambil serta beberapa tayangan yang nanti akan dikirim ke kalian. Nah, materi pertama itu kerajinan bahan lunak. Kalian di sini kerajinan bahan lunak itu akan mempelajari tentang pengertian kerajinan bahan lunak, kemudian yang kedua prinsip-prinsip jenisnya. Nah, untuk minggu ini 3 itu ya. Kemudian minggu berikutnya kita akan belajar proses serta praktek kalian. Kemudian kerajinan bahan lunak itu bisa kalian baca dari buku paket kalian simpulkan nanti. Di sini akan saya memberikan gambaran tentang sedikit ya pengertian kerajinan bahan lunak. Nah, ini ya kerajinan bahan lunak. Nanti akan saya kirimkan tayangan video. Nah, pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak itu merupakan kerajinan yang berasal dari bahan lunak. Bahan lunak itu nanti akan dibagi menjadi 2. Bahan lunak alam serta bahan lunak buatan. Itu ya. Bahan lunak alam itu merupakan bahan lunak yang didapatkan langsung dari alam. Contohnya tanah liat, kemudian getah nyatu. Nah, kemudian ada floor clay atau clay tepung. Clay tepung yang biasa dipraktekkan kakak kelas kalian dulu itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan itu nanti ada plastisin. Kemudian selain plastisin nanti ada beberapa jenis lainnya. Kemudian dalam membuat kerajinan bahan lunak itu menggunakan beberapa prinsip ya. Prinsip yang pertama itu dengan keterampilan tangan. Keterampilan tangan misalnya seseorang itu semakin sering membuat kerajinan itu akan semakin terampil dan karyanya itu akan semakin bagus. Kemudian prinsip yang kedua itu keterampilan teknik. Nah, teknik itu kepribadian seseorang. Misalnya teknik itu ada bermacam-macam ya, misalnya dengan cara teknik cor, teknik pahat. Nah, seseorang itu yang nanti selain tadi keterampilan tangan itu nanti yang kedua adalah keterampilan teknik. Keterampilan teknik semakin bagus alatnya, kemudian semakin pintar orang dalam mengerjakan, itu karyanya akan semakin berkualitas juga. Kemudian yang ketiga adalah kedaerahan atau prinsip tradisional. Prinsip tradisional itu misalnya dari getah nyatu. Getah nyatu itu didapatkan dari daerah ini ya, yang terbanyak penghasilnya itu daerah Kalimantan Tengah. Nah, itu kerajinan dari getah nyatu itu dibuat dengan cara mereka sendiri, dengan cara getah nyatu itu diendapkan, setelah diendapkan direbus. Nah, direbus itu nanti ditunggu sampai dingin, kemudian dibentuk sesuai yang ada di daerah mereka. Kemudian yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang tadi kerajinan, mengulang sedikit ya, kerajinan bahan lunak alam serta bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak alam itu contohnya tadi tanah liat, kemudian ada floor clay. Kemudian yang buatan itu merupakan kerajinan bahan lunak yang diperoleh dari campuran antara bahan alam dan bahan kimia. Contohnya tadi ada fiberglass, kemudian bubur kertas, gip, kemudian ada lilin. Nah, itu ya contoh-contohnya. Seperti itu, sampai di sini jelas? Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalian. Untuk presensi hari ini akan saya bagikan link serta nanti ada tugas, yaitu tugasnya kalian untuk membuat resume tentang kerajinan bahan lunak. Itu didapatkan dari buku paket halaman 3 sampai 12. Kemudian nanti resume itu kalian foto, diupload di grup. Itu untuk menguploadnya bisa secara ini ya, bisa secara
Jadi satu kelas bisa dikirim bareng-bareng dengan satu akun tapi lengkap gitu, atau beberapa akun ya. Lebih baik kalau bisa mengirim sendiri. Jelas ya? Oke, untuk pembelajaran hari ini berarti nanti kalian belajar tentang kerajinan, pengertian kerajinan, kemudian macam-macamnya serta prinsipnya. Setelah itu kalian akan membuat resume dari materi yang ada di buku paket halaman 3-12. Setelah itu kalian presensinya itu nanti di Google Form, kemudian tugasnya dikirim di Facebook. Udah, sampai di situ dulu penjelasan saya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat belajar di rumah.